kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Inspirasi firman Tuhan kali ini datang dari Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Saudara, pernahkah Anda mendengar kata gypsy? Gypsy adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki gaya hidup yang unik dan suka berpindah-pindah tempat. Mereka adalah orang yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan dan lebih suka hidup dengan pesta pora. Umumnya, mereka hidup menggelandang di tempat-tempat di mana mereka sukai. Meski berita tentang kebenaran hidup orang-orang gypsy ini simpang siur, namun faktanya memang mereka adalah orang-orang yang unik, yang hidup menurut gaya yang mereka sukai. Suatu kali, seorang gypsy yang bernama Smith menceritakan pertobatan ayahnya. Ayahnya mendengar pesan Injil dan dengan penuh penyesalan akan dosa dan kesalahannya, ia kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Malam itu, sang ayah kembali pada anak-anaknya yang sudah tidak memiliki ibu di kereta gypsy-nya. Ia menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana ia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kitab suci yang didengarnya. Kemudian ia berdoa bersama anak-anaknya memulai mezbah keluarga yang pertama setelah ia menerima Kristus. Keesokan harinya ia melakukan mezbah kembali bersama dengan anak-anaknya. Tak lama sesudah itu, sang ayah pergi ke kota menjual biola kesayangannya yang selama ini menjadi simbol hidup gypsy-nya, di mana biasanya sambil memainkan biola, berdansa dan mabuk-mabukan. Tapi kini biola itu telah dijualnya. Ketika gypsy Smith bertanya kepada sang ayah mengapa ia menjual biolanya, jawabannya sangat mengejutkan. Rupanya sang ayah menyadari bahwa gaya hidup gypsy tak sesuai dengan norma-norma sebagai anak Tuhan. Ini bukanlah identitas kekristenan yang sesungguhnya. Ini bukan identitas anak-anak Allah. Aku harus meninggalkannya. Demikianlah ia memberikan alasan mengapa biola itu dijual. Saudara, sebenarnya ayah gypsy Smith tidak perlu menjual biolanya. Justru dengan kemampuan bermain biolanya itu, ia bisa memuliakan Tuhan. Namun karena ayah gypsy Smith merasa bahwa biolanya yang dipakai untuk hal-hal duniawi itu justru membuat dirinya kehilangan identitasnya sebagai anak-anak Allah. Apa yang dilakukan oleh ayah gypsy Smith itu mungkin juga persis sama apa yang dilakukan oleh Agnes Monica, di mana ia menolak bayaran miliaran rupiah agar ia tampil dan mempromosikan albumnya dalam sebuah momen pesta striptease. Bagi Agnes, tampil di tengah-tengah klub striptease bukanlah hal yang baik sebagai anak Tuhan. Sebenarnya, ia tidak perlu seperti mereka, telanjang dan lain sebagainya. Hanya menurut Agnes, hadir di tempat itu saja sudah menunjukkan identitas dirinya. Karena itu ia menolak tawaran
untuk tampil di klub striptease tersebut. Karena hal itu, tentu saja ia kehilangan miliaran rupiah dan respektasi dari dunia hiburan Amerika. Tapi tampaknya bagi Agnes, hidup sebagai anak terang jauh lebih penting daripada respektasi dunia hiburan Amerika dan miliaran rupiah yang ia terima. Inspirasi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita agar menjaga hati kita sedemikian rupa agar jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Sebagai orang percaya, kita juga seringkali diperhadapkan kepada dilema-dilema kehidupan. Anda diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan agar kita berhati-hati dan menjaga hati kita agar jangan terseret oleh keinginan-keinginan duniawi. Itu artinya kita harus mengambil keputusan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Supaya dengan demikian terang Kristus nyata di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena untuk itulah Anda dan saya dipanggil oleh Allah menjadi terang dunia. Melalui firman Tuhan kali ini, biarlah menolong kita untuk senantiasa hidup sebagai anak-anak terang dan bukan anak-anak remang-remang. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau senantiasa menolong kami agar hidup kami menampilkan terang ilahi di tengah-tengah dunia, supaya olehnya mereka dapat melihat Yesus di dalam dan melalui diri kami. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu kompromi dengan nilai-nilai dunia ini dan tidak berani memunculkan jati diri kami sebagai anak-anak terang. Kiranya Roh Kudus mengurapi dan menolong kami untuk terus menjadi terang di tengah dunia. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Dan Ayub pegang janji Tuhan ini. Malam ini saya mengajak kita, yuk kita tunduk dalam hadirat Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Mari, ketika kita melewati badai, ketika kita melewati pergumulan, percayalah bersama dengan Tuhan kita pasti mampu. Bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala tantangan yang ada. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus, glory, hallelujah. Ku memujimu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidupku. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu. Ku serahkan setiap bebanku. Janjimu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan. Sebab janjimu beri kekuatan, firman-Mu Yesus
kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu. Ku serahkan setiap bebanku. Janji-Mu pulihkanku Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkanku. Kini ku jadi mampu. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan, sebab janji-Mu beri kekuatan. Firman-Mu Yesus beri kemenangan melewati, haleluya, setiap tantangan, mengatasi. Amin. Bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi setiap tantangan, bahkan pencobaan-pencobaan kami lewati. Beri kekuatan. Firman-Mu Yesus beri amin, haleluya, melewati, haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab janji-Mu beri kekuatan. Firman-Mu Yesus beri kemenangan. Firman-Mu Yesus beri kemenangan. Firman-Mu Yesus beri kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat engkau, memampukan engkau melewati setiap tantangan yang ada.